Polisi menyatakan menghentikan proses penyidikan kematian selebgram Lula Lava. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam kematian Lula. Sementara penyebab kematian Lula adalah karena henti nafas. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut terkait henti nafas Lula. Terlebih, keluarga Lula menolak melakukan otopsi. Polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di kamar Lula. Di antaranya obat-obatan dari rumah sakit, vape beserta cairannya, dan tabung Whipping N20 atau nitrous oxide. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Sementara itu, kekasih Lula yakni musisi Reza Arab datang ke lokasi setelah mendapatkan kabar Lula tak sadarkan diri. Reza yang datang bersama dokter pribadi berupaya memberi bantuan medis dan memastikan kondisi Lula. Adapun temuan darah di kasur Lula merupakan darah menstruasi Lula yang sudah ada sebelum Lula ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya, Lula Lava ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam 23 Januari 2026 lalu. Jenazah Lula kemudian dimakamkan di TPU Rawa Terate, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih sudah datang semua. Tim reaksi cepat BPBD Boyolali mengevakuasi seorang pria paruh baya yang terperosok ke dalam sumur di Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis akibat diameter lubang sumur yang sempit membuat seorang petugas harus diturunkan ke dalam sumur untuk membawa korban. Kurang dari 15 menit, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari kedalaman sumur sekitar 3,5 meter dalam kondisi selamat. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Indriati Boyolali menggunakan ambulans. Peristiwa berawal saat korban sedang mencari rumput di sebuah lahan kosong. Korban diduga tidak menyadari adanya sumur tua karena bibir sumur tertutup lembaran asbes dan tersamarkan rumput. Saat menginjak asbes tersebut, korban langsung terperosok ke dalam sumur. Teriakan korban didengar warga sekitar yang sedang berada di bengkel motor tak jauh dari lokasi. Warga sempat memberikan pertolongan awal dengan tali seadanya agar korban tidak tergelincir lebih dalam. Akibat peristiwa ini, korban diduga mengalami patah tulang pada bagian tangan kanan. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya menertibkan penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Penertiban dilakukan demi keselamatan bersama serta menjaga fungsi jalur pelayaran Muara Angke yang vital bagi aktivitas nelayan. Kasubdit Patroli Polairut Polda Metro Jaya AKBP Helmi Wibowo menyebut, penertiban difokuskan pada kapal yang mengganggu jalur pelayaran. Sebelumnya viral di media sosial, Pelabuhan Muara Angke di Penjaringan, Jakarta Utara dipenuhi ribuan kapal nelayan yang menumpuk. Kepadatan kapal ini menghambat aktivitas para nelayan yang akan melaut. Setidaknya ada 2.500 kapal bertumpuk tak beraturan. Selain menghambat aktivitas mencari nafkah, para nelayan juga khawatir banyaknya kapal yang menumpuk dapat menyebabkan kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Desa Tunggal Pager panik berlarian karena angin memporak-porandakan gedung pesantren. Meski tidak berlangsung lama, namun dampak angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Dampak kerusakan terjadi di 3 desa, yakni Desa Balong Masin, Desa Jamun Tegal, dan Tunggal Pager.
Dari total pendataan terdapat 30 rumah rusak. Usai kejadian, petugas BPBD Kabupaten Mojokerto dan para relawan dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Dari data di BMKG Jawa Timur, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Mojokerto dan warga diminta untuk waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Health Management International HMI Malaysia memperkuat eksistensinya di Indonesia dengan meresmikan kantor Authorized Representative Office Aero terbesar di Jakarta. Kehadiran kantor ini semakin menegaskan komitmen HMI Malaysia untuk melayani pasien Indonesia mencari akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Malaysia. HMI Malaysia sendiri merupakan penyedia jasa layanan kesehatan yang terintegrasi dengan 2 rumah sakit di Malaysia, yaitu Mahkota Medical Center dan Regency Specialist Hospital. Dengan adanya EAU ini, mereka mendapat informasi yang lebih akurat, terus langsung dari representatif dekat sini. Lepas itu mereka boleh menyemak status asuransi mereka sebelum mereka datang ke hospital kita. Mereka boleh mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Kantor Aero Jakarta juga dirancang sebagai pusat layanan satu pintu one-stop service karena memberikan dukungan menyeluruh. Dukungan ini mulai dari penyediaan informasi medis, pengaturan jadwal konsultasi dokter, estimasi biaya perawatan hingga pendampingan pasca perawatan. Dari Jakarta, Muharlin, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, demikianlah jumpa kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.